Sholat wusta atau sholat daim, sholat yang hanya dapat dilaksanakan pada hati yang bersih. Namun begitu, sholat daim atau sholat wusta ini tidak boleh dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sholat digolongkan kepada dua bagian. Pertama sholat syariat, dan kedua sholat hakikat atau daiman. Sholat syariat, sholat ini mempunyai tata cara dan hukum-hukum tertentu. Kiblatnya ialah mengarah kepada Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Ia tertakluk kepada 5 waktu dalam sehari semalam, dan ini wajib dikerjakan bagi seorang mukmin dengan seluruh tubuh zahirnya. Dan yang kedua sholat hakikat. Sedangkan untuk sholat hakikat atau sholat daim adalah sholat yang berkekalan, tidak pernah putus dan tidak tertakluk kepada waktu dan tempat. Sholat daim ini juga dapat disebut dengan sholat wusta, artinya yang di tengah-tengah. Firman Allah, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholatnya qalbu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim yang dikutip oleh beliau di dalam kitabnya Sir Al-Asrar. Sesungguhnya qalbu manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat itu harus menghadirkan qalbu. Jika sholat qalbu itu dilupakan, maka rusaklah sholat syariat dan sholat tarikatnya. Hal ini berdasarkan hadis, tidaklah sah sholat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya qalbu. Karena orang yang sholat, mereka sedang bermunajat dengan Tuhannya, sedangkan tempat bermunajat adalah qalbu. Bila qalbunya lalai, ghaflah, maka batalah sholat qalbunya sekaligus sholat badannya, karena qalbu merupakan inti daripada anggota badan yang lain. Makanya sholat wusta atau sholat daim ianya dilaksanakan hanya pada hati. Namun begitu, sholat daim atau sholat wusta ini tidak boleh dipisahkan dengan sholat syariat. Untuk itu, mengerjakan sholat syariat saja tanpa hakikatnya adalah pincang, dan begitu pula mengerjakan sholat hakikat saja tanpa syariatnya adalah binasa. Untuk itu, sholat daim ini harus dipadukan dengan sholat lahiriah. Intisari daripada sholat daim atau sholat wusta ini, kiblatnya ia tidak di timur dan tidak pula di barat. Sebabnya ia langsung dari tengah ruh menghadap ke wajah Allah, sirullah. Berdirinya di alam mulki dan takluknya kepada huruf alif. Sebelum jatuhnya niat, alif itu sifatnya wujud, memakai daripada 7 sifat ma'ani, yaitu wujud, hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar dan kalam. Selanjutnya niat. Maksudnya daripada sisi kesufian, melenyapkan diri dari diri, dan takluk rahasianya alif, yakni titik hati. Tujuan daripada niat ini adalah untuk memulangkan ke semua sifat amanah kepada al-haq. Beradanya niat ialah di antara alam mulki dan batas alam malakut. Dan niatnya ialah la maujud, la hayyu, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati illallah. Takbiratul ihram. Di sini maksudnya ialah berpisah daripada alam mulki dan fanalah seorang hamba ketika ia mengucapkan Allahu Akbar. Hanya sifat yang menyembah saja yang ada, sebagai daripada penjahiran daripada rahasia
yang disembah. Ia bergerak dengan gerak Allah. Ia berkata-kata dengan kata-kata Allah. Takluknya ke dalam rahasia titik bagi alif. Tiada. Seperti kata Nabi, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Membaca Fatihah. Ketika membaca Fatihah, terbukalah pintu alam malakut bagi yang menyembah. Dia menyaksikan kalimah Allah melalui penyingkapan atau syuhud daripada firman Allah, Malik Yaumiddin. Di dalam kerajaan Allah Ta'ala, dari takluknya tiada, ia menjadi titik. Dari nurnya Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad inilah yang menyembah mengenal dirinya, man arafa nafsahu, sebagai ruhnya yang pernah dihimpunkan di alam lahut sewaktu Nabi Adam alaihi salam baru sempurna kejadiannya, yakni ketika Jibril menepuk tulang sulbi Nabi Adam, maka keluarlah semua ruh anak cucu Adam dari tulang sulbi Nabi Adam tersebut. Adapun ruhnya itu pada hakikatnya adalah satu jua, yaitu daripada sirullah. Ruh anak cucu Adam itu hanyalah bayangan daripada ruhnya. Tanpa hadirnya Nur Muhammad yang menyembah, tidak mungkin bisa berhadapan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perwujudan Nur Muhammad inilah, maka yang menyembah berdialog dengan Allah secara langsung. Kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan mereka yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka diaminkan pada akhir surat Al-Fatihah oleh para malaikat dari setiap 7 lapis langit, yaitu daripada alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam bahut, alam lahut, alam hahut, dan yang tertinggi sekali ialah alam al-insan. Disinilah puncaknya sholat. Adapun maksud daripada jalan yang lurus bagi kalangan sufi ialah mi'raj, sebagaimana sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu adalah mi'raj bagi kaum mukmin, dan tujuan mi'raj itu ialah kesadaran keesaan ilahi, yakni kembalinya yang menyembah kepada yang disembah. Ruku, takluknya kepada huruf lam, terzahirnya daripada alif. Yang menyembah menampakkan yang disembah. Alif adalah kanzun mahfiyan, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ingin dikenal, maka ia dijahirkan lam sebagai tabirnya. Sabda Nabi, dirikanlah sholat seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kata para arifin, siapa yang mengenal dirinya, kenalah ia akan Tuhannya. Dan barang siapa mencari Tuhan di luar dirinya, niscaya akan tersesat. Sebab pada tahap inilah yang menyembah melepasi kolbunya, dan yang tinggal daripadanya hanyalah ruhnya yang akan naik ke lapisan yang lebih tinggi untuk kembali kepada Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alam jabarut adalah batasan yang menghubungkan perbendaharaan wujud, batas larangan yang tak bisa ditembusi melainkan oleh Nur Muhammad. Yang menyembah mengenal dirinya di alam jabarut, maka tersingkaplah baginya seluas-luasnya wujud Allah tanpa tabir, bahwa yang menyembah telah esa dengan yang disembah, dan bertasbihlah yang menyembah. Maha suci Tuhanku yang maha agung dengan sifat kepujiannya. Yang menyembah adalah yang dibangkitkan, yang menyembah masuk ke dalam pintu kematian. Sebagaimana kata Nabi, anta mautu qabla mautu, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Sujud awal, takluknya kepada huruf lam, juga huruf mim. Sabda Nabi, aku dijahirkan ke dunia dalam keadaan sujud. Yang menyembah dinatijahkan kepada air. Air adalah sumber kejadian alam mulki. Arsy Tuhan
berada di atas air. Maka yang menyembah dinatijahkan kepada air, karena disinilah yang menyembah sampai di alam bahut. Alam bahut adalah pembatasan terakhir segala penjahiran, atau seumpama ungkapan Syekh Akbar Ibnu Arabi di dalam kitabnya Syajaratul Kaun, pohon kejadian. Pada tahap ini yang menyembah adalah ruhnya yang di dalam sir. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mi'raj, baginda melihat wajah Allah. Aku tidak tahu di manakah aku berada. Pada tahap ini juga yang menyembah karam kepada yang disembah, seperti ombak kembali kepada lautan, yang pada hakikatnya wujud terurai ke dalam kefanaan, atau fana fil sifat dan lebur dalam fana fil zat. Melihat Allah dengan Allah, maka yang menyembah diberikan pengetahuannya, ana al-haq. Dari sisi tahap inilah, lihatlah kepada basmalah. Hanya ba dalam basmalah saja yang tercantum dengan alif. Seluruh kitab Al-Quran itu terkandung di dalam Al-Fatihah, dan seluruh Al-Fatihah itu terkandung di dalam basmalah, dan basmalah terkandung di dalam huruf ba, dan rahasia ba itu adalah titik di bawahnya. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Arabi, wujud kesatuan atau wahdatul wujud. Maka bertasbihlah yang menyembah, Maha suci Tuhanku yang maha mulia dengan sifat kepujiannya. Duduk di antara dua sujud, takluknya kepada huruf H besar dan juga H kecil. Maksudnya, selepas daripada huruf jim, yang menyembah telah dikaruniai bako setelah fana fil sifat dan fana fil zat. Dengan dikaruniainya kebakuan inilah, barulah yang menyembah dapat memasuki perbendaharaan rahasia Tuhan pada sujud yang akhir nanti, sebagaimana diistilahkan oleh para arifin melalui 3 tahapan: ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat. Pada tahap ini yang menyembah berada di alam lahut, alam ketiadaan, yang tiada sesuatu apapun yang tercipta, tiada awal dan tiada akhir. Yang menyembah menyaksikan kekosongan tanpa batasan, dan disinilah awalnya diri yang kemudian dijahirkan sebagai Adam. Buka surat Al-Insan ayat 1. Sujud akhir, takluknya pada rahasia huruf H yang tidak kelihatan atau bunyi di ujungnya, hu, dan juga huruf mim. Pada tahap ini yang menyembah berada di alam hahut, pada nisbahnya air yang di bawah arsy Tuhan. Ia tersangat hampir. Yang tinggal pada yang menyembah adalah sirullah. Di dalam syir inilah aku, kata Al-Hisupi. Fahamkanlah bahwa yang menyembah tidak bisa menjadi yang disembah dalam arti hakikatnya. Ini hanya pada makrifat semata-mata. Ingatlah, bukan pahaman hamba yang bertukar menjadi Tuhan. Camkanlah baik-baik. Inilah makna keesaan yang sesungguhnya. Ombak bukanlah laut, tetapi ombak daripada laut. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.